Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengan semangat merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita melihat dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Saudara, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, Yesus pernah mengajarkan sebuah prinsip sederhana, yaitu pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang jelek pasti buahnya juga jelek. Prinsip ini juga berlaku untuk hidup kita, saudara. Apa yang ada di dalam hati kita akan terlihat dari sikap, perbuatan, dan ucapan kita sehari-hari. Orang yang hatinya baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Ia akan menjadi orang yang penuh kasih, suka menolong, dan mudah mengampuni. Sebaliknya, orang yang hatinya tidak terawat akan mengeluarkan hal-hal yang buruk seperti mudah marah, suka bertengkar, dan menyimpan dendam. Terkadang kita melihat hal ini bahkan di antara teman-teman seiman kita, bukan? Mengapa saudara? Karena pohon kehidupan rohani mereka tidak dirawat dengan baik. Lalu bagaimana caranya merawat pohon hidup kita? Nah, saudara, Yesus memberikan jawabannya. Kita harus melekat padanya. Bayangkan saudara, kita ini adalah ranting dan Yesus adalah pokok pohon anggur yang menjadi sumber kehidupan. Sebuah ranting hanya bisa hidup dan berbuah jika ia terus menempel pada pokoknya. Nah, saudara, jika kita terhubung dengan Kristus, kita akan menerima semua kebaikan dan kekuatan darinya. Hidup kita akan sehat dan menghasilkan buah yang manis. Saudara, merawat hubungan dengan Tuhan itu praktis. Caranya yang pertama, kita harus berdoa. Kita harus menganggap doa sebagai cara kita berbicara dan terhubung dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, baca firman Tuhan tentunya. Inilah cara menerima nutrisi dan petunjuk dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus melibatkan Tuhan. Ajak Tuhan dalam setiap keputusan kecil maupun besar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, saat kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita secara alami akan berubah. Kita akan menjadi orang yang lebih sabar, lebih penuh kasih, dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena itu saudara, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan agar hidup kita menghasilkan buah yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.